Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu hari ini, sehat? Nah, ibu harap anak-anak ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa, ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk melakukan senam jari. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tut, tepuk jari 2 wat, tepuk jari 3 gat, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 ma, bertepuk semua, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Hari ini kita akan belajar Quran hadis dengan materi tentang Quran surah Ad-Duha. Minggu kemarin kita sudah menghafal Quran surah Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Nah, untuk hari ini fokus materi kita adalah memahami isi kandungan surat Ad-Duha. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap setelah nanti kita mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, Ibu harap anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi isi kandungan surat Ad-Duha dengan baik dan benar. Ibu harap anak-anak Ibu semua sudah dalam keadaan siap untuk memulai pembelajaran ya. Jadi, tolong diperhatikan Ibu ya, Nak, agar anak-anak dapat memahami materi yang akan kita pelajari di hari ini dengan baik. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang isi kandungan. Nah, anak-anak bisa membuka buku halaman 91. Oke, halaman 91 ya. Isi kandungan surah Ad-Duha. Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama Quran surah Ad-Duha dari awal sampai akhir. Supaya yang hafal tambah hafal dan yang belum hafal terketuk hatinya untuk menghafal ya. Amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna wa ammal yatima fala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita baca artinya bersama-sama dari awal ya, supaya kita bisa tahu apa isi kandungan dari surah Ad-Duha ini. Baik,
dari ayat yang pertama. Sambil dilihat videonya, kita baca bersama-sama. Wadduha, demi waktu matahari sepenggala naik. Nah, pada ayat 1 ini Allah bersumpah demi waktu duha. Kenapa Allah bersumpah demi waktu duha? Karena waktu duha adalah waktu yang sangat istimewakan oleh Allah. Di mana pada waktu itu, waktu duha, Allah menurunkan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah, yaitu sholat duha. Nah, dengan kita melaksanakan sholat duha, maka rezeki kita akan ditambah oleh Allah menjadi rezeki yang berkah. Nah, selain itu, di waktu duha merupakan waktu yang terbaik untuk kita berusaha mencari rezekinya Allah. Oleh karena itu, Allah bersumpah demi waktu duha. Wal-laili iza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah bersumpah demi waktu malam. Kenapa Allah bersumpah demi waktu malam? Karena di waktu malam merupakan waktu yang istimewa, di mana pada malam hari makhluk Allah ini diberi kesempatan untuk beristirahat. Dan juga pada sepertiga malam terakhir, ini adalah Allah memberikan keistimewaan di mana seseorang ini dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail yang sering kita sebut dengan sholat tahajud. Kenapa kita disuruh melaksanakannya? Karena pada saat kita sholat tahajud, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika waktu malam ini juga merupakan waktu yang dijadikan Allah sebagai sumpah oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada pula benci kepadamu. Nah, surah ini berkenaan turun dengan ketika Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu yang cukup lama tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah beberapa lama turunlah surah Ad-Duha ini yang menerangkan Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada pula benci kepadamu. Karena orang kafir Quraisy banyak yang menghujat Nabi. Itu wahyu atau Al-Quran kok tidak turun gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meninggalkan engkau, wahai Muhammad, gitu kata orang kafir Quraisy. Nah, ayat ini membantah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pula membenci Nabi Muhammad. Dan ayat keempat, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Artinya, hari akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman daripada kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Nah, kalau kita bersabar, selalu berbuat baik, beriman kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan karunia-Nya. Baiklah. Kemudian hati kita yang tadinya gelisah akan menjadi tenang. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatkanmu sebagai seorang yatim, lalu ia melindungimu? Nah, kita semua tahu ya anak-anak bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika dilahirkan, ayahnya sudah tidak ada lagi. Ayahnya sudah meninggal dunia. Maka Nabi dilahir dalam keadaan seseorang yang yatim. Yatim itu artinya ketika lahir ayahnya sudah tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Muhammad SAW. Wa wajadaka dollan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu ia memberikan petunjuk. Nah, ketika Nabi Muhammad bingung melihat orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, yang menyembah patung, akhirnya Nabi Muhammad sampai ke Gua Hira, yaitu menyendiri. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Muhammad petunjuk.
Nah, petunjuk ya. Wawajadaka ilang fa'auna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu ia memberikan kecukupan. Nah, kita tahu Nabi Muhammad bukan sebagai orang yang kaya, tapi Allah memberikan kecukupan dalam hal makanan dan sebagainya. Fa'ammal yatima fala takhar. Sebab itu anak-anak, terhadap anak-anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Artinya ketika ada anak yatim, kita ingat bahwa Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka kita tidak boleh berlaku kasar, berlaku sombong, mengejek, dan lain sebagainya terhadap anak-anak yatim yang tidak memiliki ayah lagi. Dan harus kita sayangi. Wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Artinya, anak-anak, jika ada orang yang datang mau minta sedekah atau sebagainya, kalau kita tidak mau memberi, maka jangan kita berkata kasar atau menghardiknya. Jika kita tidak mau memberi, maka sudah katakan, mohon maaf, kita sedang tidak ada, atau yang lainnya, tetapi jangan sampai menggunakan kata-kata kasar yang dapat menyakitinya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siapkan. Maka jika kita punya nikmat, kita sedekahkan atau sebagainya. Isi kandungan surah Ad-Duha itu berkenaan dengan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW yang ketika itu lama wahyu tidak turun. Nah, akhirnya surat Ad-Duha ini diturunkan untuk menenangkan Nabi Muhammad SAW untuk meyakinkan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad, bahwa Allah tidak benci kepada Nabi Muhammad, dan bahwa Allah selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu memahami kandungan surat Ad-Duha agar kita sebagai umat Islam dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari isi kandungan surah Ad-Duha, agar kita tidak terlalu terlena oleh kehidupan dunia dan dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Selain itu juga agar kita dapat berperilaku lemah lembut terhadap anak yatim dan tidak semena-mena terhadap orang yang meminta-minta, karena sejatinya kita di mata Allah itu sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Nah, sekarang adakah anak-anak ibu yang ingin bertanya lagi? Jika ada, ibu persilakan untuk mengetiknya di grup WhatsApp kita. Nanti akan ibu jawab satu persatu ya. Nah, ibu harap anak-anak ibu sudah memahami tentang isi kandungan surat Ad-Duha ya. Sekarang, ibu minta kepada anak-anak ibu untuk menelaah isi kandungan surat Ad-Duha, kemudian dicatat di buku catatannya masing-masing. Ingat ya, bahwa ilmu itu harus diikat dengan catatan. Jadi anak-anak ibu semua harus nyatat. Kemudian difoto dan dikumpulkan di grup WhatsApp kita. Ibu akan tunggu sampai pukul 9. Sekarang, ibu minta kepada anak-anak ibu untuk menuliskan di buku latihannya tentang apa yang akan anak-anak ibu lakukan jika dirupanya kedatangan orang yang meminta-minta. Catat di buku ya nak, apa yang akan anak-anak ibu lakukan ketika ada orang yang meminta-minta datang ke rumahnya. Dicatat, nanti dicatat di buku latihannya, kemudian difoto dan dikirimkan ke ibu ya. Ibu akan tunggu sampai pukul 9 pagi. Sekarang, bagaimana penerapan Quran Surah Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul sekali. Penerapan Quran Surah Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, kita jangan sampai larut pada kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu bisa menipu. Dan yang kedua, kebaikan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Oleh karena itu, jangan sampai kita tersesat pada kehidupan dunia yang sementara. Intinya, kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Yang ketiga, yaitu
berperilaku lemah lembut terhadap anak yatim. Jangan sampai berlaku kasar, apalagi menghardiknya. Dan yang keempat, terhadap yang meminta-minta, kita tidak boleh berperilaku semena-mena. Sedangkan yang kelima, kita harus selalu mengingat bahwa nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak, sehingga kita harus senantiasa mensyukurinya. Kesimpulan materi kita yaitu isi kandungan surah Duha berisi tentang bimbingan Allah terhadap Nabi Muhammad yang tidak ada putus-putusnya. Disebutkan pula maksud pemeliharaan yang tidak putus-putus tersebut ialah kondisi di mana Allah tidak akan pernah meninggalkan ataupun membenci hambanya. Kandungan surat Ad-Duha dapat kita terapkan dalam ayat ketiga hingga ke-8. Disebutkan di dalam ayat tersebut bahwa Allah senantiasa memberikan karunia-Nya, melindungi, memberikan petunjuk, serta memberi kecukupan bagi setiap hambanya. Selain berisi penjelasan tentang bentuk pemeliharaan, kandungan surah Duha juga berisi tentang larangan untuk tidak menghardik anak yatim dan tidak bersikap sewenang-wenang terhadap mereka yang suka meminta-minta. Dan juga terhadap nikmat Allah, hendaklah kita mensyukurinya. Dan hal ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi juga terhadap umat dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, menurut isi kandungan surah Ad-Duha, umat Islam dianjurkan untuk senantiasa menjadi pribadi yang selalu bersikap baik terhadap orang lain, serta senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan kirimkan beberapa soal di WA, dan tugas anak-anak Ibu adalah mengerjakannya di buku latihan masing-masing. Ibu akan tunggu sampai pukul 11. Dikerjakan ya, Nak? Oke, baiklah. Sekian materi kita pada hari ini. Ibu harap anak Ibu semua dapat memahami dengan baik isi kandungan surah Ad-Duha. Nah, untuk minggu depan, jangan lupa dibaca tentang Quran surah Asy-Syam, dan kalau bisa juga dihafalkan. Sekian materi kita pada hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.